Seorang hakim bernama Duan Guangqin. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sering membuat keputusan-keputusan yang sangat adil, sehingga sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Pada suatu siang yang cerah, Duan Guangqin berjalan-jalan di sekitar pasar. Di sana, ia melihat orang-orang yang sedang berkerumun. Sang hakim tertarik dan merasa penasaran, maka ia pun mendatanginya untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang itu berkerumun. Rupanya terjadi perselisihan antara seorang petani miskin dengan seorang pemilik toko yang terkenal kikir. Petani itu secara tidak sengaja telah menjatuhkan karung miliknya yang sangat berat dan mengenai seekor anak ayam milik si pemilik toko hingga mati. Si pemilik toko yang kikir itu pun marah. Ia meminta ganti rugi 100 sen kepada si petani miskin. Padahal anak ayam tersebut masih kecil dan hanya berharga beberapa sen. Si pemilik toko berpendapat bahwa ayam itu akan tumbuh menjadi ayam besar yang harganya 100 sen. Karena itulah ia menuntut uang ganti rugi sebesar itu. "Dari mana aku mendapatkan uang 100 sen?" keluh si petani miskin. "Itu urusanmu," hardik si pemilik toko kikir. "Pokoknya kau harus membayar ganti rugi." Salah seorang yang berkerumun di sana mengenali Duan Guangqin, maka ia pun meminta sang hakim untuk menangani perkara itu. "Buatlah keputusan yang adil atas kasus ini, Yang Mulia," pinta orang tersebut. Mengetahui ada Duan Guangqin di sana, masyarakat yang berkumpul pun semakin banyak. "Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi," pinta Duan Guangqin kepada si pemilik toko kikir. "Orang ini telah ceroboh menjatuhkan karungnya dan mengenai ayamku sehingga ayamku mati," jelas si pemilik toko kikir. "2 tahun lagi ayam ini akan menjadi besar dan harganya menjadi 100 sen. Karena itulah aku memintanya untuk membayar kerugian sebesar 100 sen. Karena itulah aku memintanya untuk membayar kerugian sebesar 100 sen. Duan Guangqin mengangguk-angguk paham. Setelah berpikir sejenak, lantas ia berkata kepada si petani miskin, "Harga ayam ini 100 sen, jadi kau harus membayar 100 sen kepada si pemilik toko." Orang-orang yang berkumpul di sana tercengang mendengar keputusan Duan Guangqin. Bertambah kasihanlah mereka kepada si petani miskin. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu, si pemilik toko begitu gembira. "Kau memang benar-benar hakim yang adil," ujar si pemilik toko. Lantas mencium tangan Duan Guangqin. Terbayang di benaknya uang 100 sen yang akan segera ia dapatkan dari si petani miskin. "Aku rasa tidak ada hakim yang lebih adil darimu," puji si pemilik toko lagi. "Hukum selalu adil," sahut Duan Guangqin sambil tersenyum. "Sekarang aku mau bertanya, berapa banyak gandum yang dimakan ayam dalam setahun?" Si pemilik toko mengira-ngira dan kemudian menjawab, "Sekitar setengah karung." "Berarti dalam 2 tahun ayam itu menghabiskan 1 karung gandum, benar begitu?" "Benar, Yang Mulia," jawab si pemilik toko sambil mengangguk-angguk. Ia mulai mencium sesuatu yang tidak beres. "Kalau begitu, sekarang kamu harus memberikan sekarung gandum kepada petani sebagai ganti pembayaran 100 sen, ujar sang hakim dengan nada yang tegas. Wajah si pemilik toko mendadak pucat. Siapapun tahu bahwa nilai sekarung gandum lebih besar dari 100 sen. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Keputusan dari Duan Guangqin memang sudah adil dan sulit dibantah. Si pemilik toko hanya bisa tertunduk lesu, lalu memerintahkan salah satu pegawainya untuk menyiapkan 1 karung gandum yang akan diberikan kepada si petani miskin. Sementara itu, orang-orang bersorak-sorak dan bertepuk tangan. Mereka gembira karena si pemilik toko yang kikir itu kena batunya, dan si petani miskin lolos dari tipu dayanya. Mereka memuji kehebatan Duan Guangqin yang bisa membuat keputusan dengan begitu adil. "Ia benar-benar hakim yang hebat," ujar salah seorang warga yang kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Duan Guangqin.
Pesan moral dari cerita hakim paling adil dan si kikir di atas adalah jauhilah sifat kikir, sebab sifat buruk itu hanya akan mendorong kita untuk memperdayai orang-orang yang tidak berdaya. Si pemilik toko dalam cerita di atas, jadilah anak yang jujur, adil, pintar dan bijaksana.